Risnadi, 38, pengendara pikap L300 tabrak satu keluarga di Jalan Gedongan Pungsari, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Senin malam, 27 Oktober 2025, ditetapkan tersangka. Diketahui satu keluarga tewas terdiri dari orang tua yakni Saiful Anwar, 32, Yuanti, 29, serta dua anak mereka, Amira Syarifatil Anwar, 5, dan Aliha Nafisya Anwar, 11, tewas. Melansir dari tribunnews.com, Selasa, 28 Oktober 2025, Risnadi ditangkap di sebuah kos yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Indekos itu merupakan tempat tinggal Risnadi bersama sang istri. Dalam kecelakaan ini, Risnadi terbukti melakukan sejumlah kelalaian saat mengemudikan mobilnya. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Sragen, Ibtu Tirto Satria Leksono saat konferensi pers di Mapolres Sragen, Selasa, 28 Oktober 2025. Adapun kelalaian pertama, Risnadi tak berupaya mengerem ketika melihat ada kendaraan oleng di depannya. Sebelum kejadian, pengemudi sudah menyadari bahwa ada kendaraan oleng di jarak 10 meter. Pengemudi tidak berupaya mengerem ataupun menghindar, ujarnya. Selain itu, Risnadi juga tidak memiliki surat izin mengemudi, SIM, dan lampu jarak jauh mobilnya dalam keadaan mati. Menurut Kukuh, Risnadi sempat turun dari mobil untuk melihat keadaan korban, namun kemudian meninggalkan lokasi kejadian setelah melihat 4 orang terkapar. Setelah kejadian, menyadari ada 4 korban terkapar dan sudah sempat turun dari mobilnya tetapi kemudian meninggalkan. Sudah sempat melewati 2 kantor polisi, kata Kukuh. Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Satu dari rekaman CCTV itu memperlihatkan nomor polisi mobil pickup yang masih samar. Dari salah satu CCTV itu kemudian kita dapatkan nomor polisi yang masih samar. Kemudian kita analisa terus, kita cek beberapa nomor polisi yang mirip. Kita cek hampir 60-an nomor polisi ada beberapa yang identik. Kemudian kita dalami lagi, kata Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari kepada tribunsolo.com, Selasa. Pihaknya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, bersama tim Traffic Accident Analysis, TAA, dari Ditlantas Polda Jawa Tengah, dilanjut gelar perkara. Hari ini sudah gelar perkara yang merupakan kebijakan kolektif, yang mana merekomendasikan unsur pasal 310. Sehingga pengemudi ini layak ditetapkan sebagai tersangka, kebetulan hari ini penanganan cukup panjang. Tapi kita membutuhkan waktu 6 jam untuk mencari identitas, menemukan, menangkap, dan membawa, jelasnya. Risnadi dijerat pasal 310 ayat 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan atau pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ancamannya untuk pasal 310 maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah, dan pasal 312 ancaman paling lama 3 tahun dan denda 75 juta rupiah, tandasnya.